Artinya sekarang seluruh dunia dikuasai Amerika begitu, dipengaruhi oleh Amerika. Bisa dibilang seperti itu. Lantas menurut Anda bagaimana yang ideal? Yang ideal Ketika adalah bicara Islam ada punya konsep baku, maka bagaimana konsepnya? Nah, model ideal tentu saja adalah pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, itu model ideal. Tanpa mengecilkan juga khilafah-khilafah setelahnya juga mempraktekkan bagaimana geopolitik dalam Islam, gitu. Reza Ageng, penggiat kajian geopolitik Islam. Ini, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak menarik nih, Ustadz, tetapi mengamati politik. Wah, agak lain ya. Memangnya ada di dalam Islam yang disebut bagaimana mengatur geopolitik atau secara konsep hubungan internasional itu memang diatur secara baku di dalam Islam. Nah, Bung Vidi, ini memang kesannya anomali ya. Ustadz tapi bicara geopolitik gitu. Anomali karena saking terlalu lama umat ini dijauhkan dari ajaran Islam yang komprehensif, ajaran Islam yang kafah gitu. Dianggapnya ajaran Islam itu ya hanya menyangkut ubudiyah saja, akhlak. Sehingga kalau ada orang disebut ustadz, ya ruang lingkupnya hanya itu aja gitu. Padahal kalau kita lihat, Islam itu sejak awal tidak pernah lepas dari politik. Bahkan ayat geopolitik pertama turun itu ketika Rasulullah SAW di Mekah. Artinya Islam sejak awal suka untuk berkuasa begitu. Kalau kita melihat bagaimana politik adalah seni untuk bisa mendapatkan kekuasaan, artinya Islam suka untuk berkuasa begitu. Tergantung apa definisi suka di sini ya. Kalau bicara kekuasaan, ya. Kalau kemudian Rasulullah SAW itu dalam gerak dakwahnya, roadmap-nya itu menuju kekuasaan, itu iya. Emang begitu. Di Madinah Nabi SAW sebagai apa? Sebagai kepala negara. Berarti kan berkuasa kan? Dan ketika Nabi SAW di Mekah, siapa yang didakwahi? Orang-orang yang punya kuasa, tanda kutip, karena sistem pemerintahan Mekah kan beda lah ya dengan sistem yang sudah mapan seperti kerajaan Romawi, Persia. Tapi kalau ditunjuk siapa yang punya kekuasaan atau pengaruh besar di sana, ya orang-orang yang kita kenal dalam sirah Nabawiyah, Abu Sufyan, Abu Jahal, dan mereka lah yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Di samping tentunya masyarakat. Oke, kalau begitu menurut pengamatan Anda bagaimana tentang geopolitik yang ada sekarang? Geopolitik yang ada sekarang. Geopolitik yang ada sekarang dibentuk oleh nafsu hegemonik dari negara adidaya. Artinya tidak ideal menurut Anda? Tidak ideal. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena gini, jadi geopolitik itu adalah relasi antar negara yang selalu berubah-ubah, gitu kan? Adaptif artinya, sesuai dengan peradabannya. Bukan adaptif. Yang menguasai. Itu lebih tepatnya gitu. Jadi kalau kita ingin memahami geopolitik di satu zaman, gitu, di satu masa, yang harus kita pahami adalah siapa negara adidayanya, siapa negara adidaya, atau dalam bahasa geopolitik Islamnya, Daulatul Ula. Daulah artinya negara, ula itu utama. Negara utama atau negara pertama. Nah, karena hubungan negara-negara di dunia itu akan sedikit banyak dipengaruhi oleh perilaku si negara menguasai. Negara adidaya itu. Kalau sekarang Amerika, betul. Artinya sekarang seluruh dunia dikuasai Amerika begitu, dipengaruhi oleh Amerika. Bisa dibilang seperti itu. Dan itu tidak ideal. Tidak ideal.
Lantas menurut Anda bagaimana yang ideal? Yang ideal Ketika adalah bicara Islam ada punya konsep baku, maka bagaimana konsepnya? ketika bicara Islam ya, ketika bicara Islam, baik. Jadi gini, kita mesti clear dulu model bagaimana Islam di dalam ruang lingkup geopolitik itu seperti apa, gitu kan? Nah, model ideal tentu saja adalah pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, itu model ideal. Tanpa mengecilkan juga khilafah setelahnya juga mempraktekkan bagaimana geopolitik dalam Islam, gitu. Nah, kalau pertanyaannya yang ideal seperti apa? Tentunya yang ideal adalah di mana bangsa-bangsa di dunia itu tidak dihegemoni oleh negara adidaya, gitu. Sebentar, Ustadz. Oke. Ketika Islam berkuasa, artinya Islam juga sedang menghegemoni peradaban, kan? Itu pertanyaan menarik ya, karena kita sering keliru memahami antara hegemoni dan memimpin. Oke, bahwa Islam memimpin peradaban dunia itu betul, tapi bahwa Islam menghegemoni, itu keliru. Di mana letak kelirunya? Pertanyaan menarik. Kalau kita memimpin, artinya kita menjadi leader. Kalau kita menjadi leader, artinya kita itu menginspirasi, mempengaruhi, mentransfer nilai-nilai luhur yang sedang kita emban nih. Jadi kalau Islam sebagai negara adidaya, ya, maka Islam itu sebagai sebuah peradaban, dia menularkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai luhur ideologi Islam ke seluruh dunia, ke negeri-negeri lainnya lewat dakwah dan jihad. Nah, hegemoni tidak seperti itu. Hegemoni berarti dia mengkooptasi. Jadi kepentingan dirinya itu kemudian ingin direalisasikan dengan cara mengendalikan negara-negara lain agar negara-negara itu mengabdi pada kepentingannya. Nah, jadi di situ kalau hegemoni itu berarti ada porsi kedaulatan orang lain yang dikurangi, dilanggar, ya, bahkan dirusak oleh si negara adidaya itu. Itu namanya hegemoni. Jadi kalau saya memimpin Anda nih, dengan saya menghegemoni Anda, kan beda ya? Saya memimpin Anda berarti, ayo saya arahkan. Ini nilai-nilai yang baik. Nah, Anda akan meniru saya. Jadi menurut Anda yang ada sekarang ini hegemoni? Hegemoni, betul. Bukan memimpin? Bukan sekedar memimpin, tapi jadi dia ingin memimpin, tapi memimpin dengan hegemoni. Nah, itu. Tapi ketika Islam berkuasa juga caranya untuk mengembangkan wilayah-wilayah Islam itu dengan cara menghegemoni. Iya. Beda. Jadi gini, kalau hegemoni itu, nih, Amerika sebagai negara adidaya, ya. Nah, negara-negara yang ada sekarang, itu kan negaranya ada kan? Ada negaranya, ada pemerintahannya, gitu ya. Negara-negara Timur Tengah misalnya, negara-negara Muslim yang ada sekarang. Nah, ada negaranya, ada pemerintahnya tuh. Dan seolah-olah mereka ya punya kedaulatan sendiri, gitu kan? Punya pemerintah sendiri, punya undang-undang sendiri, punya arah kebijakan sendiri, gitu. Tetapi pada kenyataannya mereka itu mereka itu dikooptasi oleh negara adidaya, sehingga mereka dikendalikan oleh negara adidaya, gitu. Padahal berbeda negara, berbeda mata uang, berbeda wilayah, begitu. Padahal berbeda pemerintahan, punya batas negara sendiri, punya pemerintahan sendiri. Tapi mereka kedaulatannya itu menjadi semu karena mereka dikendalikan oleh negara adidaya itu. Nah, jadi negara adidaya menyusun cara sedemikian rupa agar pemerintahan ini mengabdi pada kepentingan negara adidaya. Itu namanya hegemoni. Kalau dalam Islam tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Adapun yang Anda sebutkan tadi ya, perluasan tadi. Nah, kalau dalam bahasa Islamnya kan futuhat, gitu kan. Futuhat itu bukan hegemoni. Jihad itu bukan hegemoni. Jadi jihad itu sebetulnya kan latar belakangnya kan dakwah ya. Membawa dakwah. Dakwah itu sendiri menyampaikan Islam kepada bangsa-bangsa lain tanpa memaksa bangsa itu masuk Islam. Hanya saja ketika dihalangi oleh penghalang fisik, maka jihad ini kemudian membebaskan masyarakat itu, bangsa itu dari kezaliman si penghalang fisik ini, pemerintahan yang zalim ini. Nah, jihad itu, futuhat itu bukan hegemoni tapi penggabungan. Nah, ini beda.
penggabungan itu sendiri tidak dicapai lewat penjajahan. Artinya menjadi uni gitu, united. Ya, artinya Seperti Uni Eropa, Uni Soviet. itu namanya unifikasi kan? Unifikasi. Sebetulnya bukan unifikasi. Kalau unifikasi itu kesannya ada dua negara nih digabung kayak dulu, misalnya Jerman Barat, Jerman Timur pada masa Perang Dingin ya. Perang Dingin usai. Nah, kemudian ada unifikasi Jerman antara dua negara jadi satu negara tuh. Kalau futuhat dalam Islam umpamanya ketika zaman Khulafaur Rasyidin ya, Islam meluas ke Syam, ke Irak. Itu bukan unifikasi, tapi itu kemudian penggabungan negeri-negeri itu ke dalam ruang lingkup wilayah Islam. Kalau hegemoni nih, negara itu tidak akan didakwahi, tidak akan kemudian dijadikan dalam satu naungan ya wilayah negara, tapi biarkan saja ada raja ya, ada negara, kemudian dikendalikan dan bahkan dijajah. Karena hegemoni itu identiknya dengan penjajahan. Sedangkan futuhat dalam Islam bukan penjajahan. Penjajahan identik dengan perampokan, dengan kemudian eksploitasi. Jadi itu satu nafas tuh, hegemoni, penjajahan, eksploitasi, gitu. Karena yang menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi di sini adalah kepentingan si negara adidaya, kepentingan nasional dia, gitu. Sedangkan kalau jihad itu, penggabungan itu ya, itu tidak ada unsur eksploitasi dan penjajahan. Makanya kenapa tidak disebut hegemoni? Tapi mereka diperlakukan setara sebagai warga negara dia. Nah, gitu. Oke, Ustaz. Saya khawatir Anda terjebak dengan romantisme masa lalu. Karena dalam konteks sekarang, ya faktanya kita sudah tidak ada lagi disebut negara Islam, begitu. Oke. Dan kita dalam pembahasan yang sebelumnya tadi, kita bicara Islam sebagai sebuah negara. Tetapi kan banyak orang mengetahui, dan termasuk saya mungkin sebelumnya mengetahui bahwa Islam adalah agama. Artinya tidak ada kolerasinya dengan sebuah negara. Negara ya bebas menentukan apa bentuk negara dan lain sebagainya, karena Islam adalah sebuah agama. Nah, ketika bicara fakta yang ada saat ini, artinya gaya itu tidak akan mungkin bisa diterapkan. Dengan bahasa Anda tadi, Anda katakan bahwa penggabungan kemudian menjadi sebuah negara Islam, begitu. Bagaimana mungkin itu bisa dijalankan? Gini, Bung. Fakta itu dibentuk oleh suatu pemikiran dan tindakan. Gitu. Itulah yang kemudian menciptakan fakta baru dari fakta yang sebelumnya tidak ada. Kalau tadi Bung bicara romantisme ya. Ingat bahwa romantisme Eropa kembali ke era demokrasi, itu berhasil mewujudkan Eropa menjadi seperti sekarang. Ketika itu, Eropa itu kan dikuasai oleh persekutuan antara bangsawan dan gereja. Terciptalah sistem feodalisme. Ya. Jadi kedaulatan di tangan raja tuh. Nah, muncullah sebagian filosof, pemikir yang kalau Bung tadi saya pinjam istilahnya romantisme gitu. Wah, kayaknya enak nih kalau kita kembali ke era demokrasi, karena era demokrasi itu pernah diterapkan di Eropa sebelum Romawi, atau bahkan di awal Romawi Barat ya, Romawi kuno. Jadi di awal Romawi pernah diterapkan, karena kan gagasan demokrasi itu pada awalnya muncul di era para filosof itu ya, filosof Yunani gitu. Nah, setelah sekitar ya bisa dibilang 15 abad setelahnya muncul romantisme tadi tuh. Sebenarnya kita bisa kembali ke masa itu, padahal faktanya adalah fakta sistem feodalisme dan kerajaan. Tapi dengan kekuatan pemikiran itu ternyata Barat bisa mengulang era demokrasi, bahkan mengembangkan dengan lebih adaptif demokrasi yang bisa diterapkan sebagaimana kita sekarang ini. Jadi tapi kalau saya rasa berbeda, Ustaz. Gini, kebangkitan Eropa justru masa Renaissance abad ke-16 justru terjadi ketika agama tidak dicampur aduk dengan urusan pemerintahan. Ketika negeri-negeri di Eropa memisahkan urusan agama dengan pemerintahan, justru terjadi kebangkitan di sana. Iya. Nah, artinya ketika kita mau gabungkan lagi, kita mundur. Poin saya tadi adalah fakta itu dibentuk oleh pemikiran dan tindakan. Jadi apa yang kita sebut fakta hari ini seperti ini berbeda dengan idealisme yang sedang kita anut ya.
Nah, itu tidak menegasikan bahwa idealisme itu bisa diwujudkan dalam fakta. Itu poin saya. Jadi fakta itu bisa berubah. Nah, artinya apa yang menjadi fakta besok, fakta di masa depan belum tentu sesuai dengan fakta hari ini. Nah, orang yang bisa menjembatani antara fakta hari ini dengan fakta di masa depan adalah orang yang memiliki idealisme atau orang yang memiliki ideologi, orang yang mengalami pencerahan, orang, kelompok, kaum, umat. Nah, umat yang memiliki ideologi itulah umat yang bisa mengubah fakta dari yang ada sekarang menjadi fakta di masa depan. Dulu Uni Eropa bukan fakta. Uni Eropa bahkan tidak terbayang karena semua negara-negara Eropa itu dengan nasionalisme masing-masing. Ternyata fakta itu bisa diganti. Bahkan regulasinya sebelumnya nggak ada, tapi bisa diciptakan. Kenapa? Karena ada pikiran, pemikiran, ideologi, dan kemauan dan tindakan. Terbentuklah Uni Eropa. Nah, sekarang masuk ke masalah relasi antara agama dan negara ya. Agama dan negara. Nah, memang ketika Eropa itu dikuasai oleh, nah ini kan kalimat sederhananya kan, Eropa dikuasai oleh agama, gitu. Kemudian terjadilah pencerahan ketika Eropa lepas dari agama, kan gitu ya. Sementara tadi yang saya sampaikan adalah negara hendak diatur oleh agama, jadilah negara agama atau negara Islam. Nah, justru di Eropa narasinya adalah ketika negaranya negara agama, itu Eropa mundur. Eropa justru menjadi maju ketika negara dipisah dari agama, kan gitu. Sebenarnya yang terjadi adalah bukan negara agama. Ketika zaman kegelapan itu kita kritis tuh. Jadi itu bukan negara agama, tapi negara yang diatur oleh agamawan, gitu. Nah, kemudian Eropa itu mengalami pencerahan setelah peradabannya diatur oleh asas yang rasional. Terlepas nih rasionalnya benar atau salah ya, tapi diatur oleh asas yang rasional, baru dia bangkit. Nah, Islam itu posisinya di mana? Ini menarik. Apakah kalau di antara dua model tadi ya, negara yang diatur agamawan atau peradaban yang diatur oleh akidah rasional, negara Islam di mana posisinya? Sekilas kita akan menganggap, oh kalau Islam diterapkan dalam bentuk negara, berarti kita itu ikut model yang pertama, gitu kan? Yaitu Eropa di zaman agamawan menguasai negara. Itu keliru. Justru ketika Islam mengatur negara nih, justru kita ikut model yang kedua, yaitu peradaban yang didasari oleh akidah yang rasional. Kenapa? Karena dalam Islam itu bukan agamawan menguasai negara, sebagaimana Eropa zaman abad sebelum Renaissance, gitu kan? Bukan itu namanya negara Islam itu. Nah, ini yang orang sering keliru, dianggapnya model negara Islam itu sama dengan model teokrasi di Eropa di abad pertengahan tadi, abad ke-8. Padahal itu keliru. Oke, kita hari ini tidak bicara tentang negara Islam ya. Oke. Akhirnya kita bicara bagaimana Geopolitik. Islam mengatur konsep hubungan. Contoh, kita contohkan bilateral lah. Artinya untuk sebuah perdagangan negara begitu ya, untuk kesepakatan. Apakah ada di dalam dalil Quran atau sirah atau hadis yang memang menyatakan ada aturan yang baku terhadap hubungan bilateral antar negara itu? Ya. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, beliau menyatakan, dan ini menjadi kaidah dalam hubungan luar negeri Islam ya, menjadi sebuah paradigma baku gitu. Bagaimana hubungan antara negara Islam ya, antara umat Islam dengan negara-negara di luar Islam. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, bu'ithu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi aku ini diutus, kata Nabi SAW, ya, untuk memerangi manusia hingga mereka menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, kata memerangi ini apa? Apakah menjadi barbar gitu semuanya diperangi? Tidak, ditafsirkan para ulama. Jadi maksudnya adalah berdakwah dan berjihad. Nah, sampai kemudian menyampaikan dakwah ke seluruh negeri. Jadi dalam Islam itu clear, ada pembagian antara apa yang disebut dengan Darul Islam dan Darul Kufur. Darul Islam itu negara yang diatur oleh Islam, yaitu diatur oleh Rasulullah SAW dan penerus-penerusnya. Di luar itu namanya Darul Kufur. Sekarang pertanyaannya tadi bagaimana hubungannya gitu kan?
Nah, di situ kemudian Islam membagi negara Darul Kufur ini ke dalam beberapa klasifikasi. Ada yang disebut dengan Darul Kafir Harbi, gitu. Nah, Darul Kafir Harbi ini ya adalah negara yang berperang dengan umat Islam secara langsung. Itu namanya Darul Kafir Harbi. Nah, ada pula yang dimaksud dengan Darul Muahid. Kalau Darul Muahid itu negara yang sedang netral dengan umat Islam. Nah, di sini yang tadi misalnya kalau bertanya bagaimana hubungan bilateral bisa dilakukan dengan negara-negara yang netral dengan daulah Islam. Di situ kita bisa mengembangkan hubungan dagang misalnya ya. Oki misalnya. Oh, Oki. Kalau Oki kan dalamnya negara-negara muslim semua. Kalau Oki itu. Kalau dalam Islam itu negara-negara muslim itu harusnya bersatu dalam satu naungan khilafah Islamiyah. Nah, yang dimaksud dengan hubungan bilateral ini dengan kafir muahid adalah dengan negara di luar Islam. Kalau Oki kan semuanya negara muslim kan. PBB? PBB itu organisasi internasional, bukan hubungan bilateral. Beda. Jadi contohnya seperti apa yang Anda maksud? Misalnya nih, dulu ketika Daulah Utsmaniyah. Nah, Daulah Utsmaniyah ini ketika masa penaklukan Konstantinopel, ini menjadi sebuah negara yang sangat kuat, ya. Khilafah yang sangat kuat, sebuah negara yang sangat kuat. Nah, ketika itu kemudian ada utusan dari Rusia. Rusia waktu itu kerajaan ya. Datang ke Daulah Utsmaniyah, ngapain? Untuk menawarkan adanya hubungan bilateral. Itu terjadi tuh. Kenapa? Karena Rusia pada waktu itu bukan kafir harbi, bukan Darul Kafir Harbi. Hubungannya terjadi? Hubungannya terjadi. Kesepakatannya di... Saya nggak tahu rinciannya, tapi ada ya hubungan apa istilahnya ya, hubungan bilateral yang tadi disebut antar negara. Ya kalau hubungan bilateral berarti di dalamnya bisa sangat dinamis. Nanti kalau ada perdagangan bisa terjadi perdagangan di antara keduanya, gitu kan? Jadi ada hubungan-hubungan. Jadi ada nanti duta besar dan sebagainya. Itu terjadi pada masa Utsmaniyah. Oke, memerangi negara Islam atau memerangi umat Islam? Siapa itu? Yang tadi tidak kafir harbi tadi? Yang kafir harbi? Memerangi umat Islam atau memerangi negara Islam? Ya keduanya. Ketika dia memerangi daulah Islam, Israel misalnya? Ya, memerangi daulah Islam, memerangi umat Islam itu disebut kafir harbi. Israel memerangi umat Islam? Betul. Nah, lantas harusnya bagaimana? Nah, kasus Israel memerangi umat Islam ini adalah kasus penjajahan atau istimar ya. Artinya invasi ya, masuknya pasukan asing ke dalam daerah umat Islam nih. Nah, itu namanya penjajahan. Harusnya gimana? Ya, harusnya adalah mengusir penjajah. Mengusir penjajah. Itu yang digagas oleh Islam. Itu yang menjadi masuk ke dalam perintah Allah, yaitu tidak boleh umat Islam dipimpin oleh Darul Kafir Harbi, dijajah oleh umat Islam, dijajah oleh umat kafir harbi, negara penjajah. Sehingga yang harus dilakukan adalah mengusir penjajah. Itu namanya dengan jihad difai atau jihad defensif istilahnya. Diusir penjajah. Sebagaimana dulu ketika Belanda menjajah Nusantara, menjajah Indonesia, umat Islam di Indonesia berjihad melawan Belanda. Nah, apa bedanya dengan di Palestina? Israel masuk, kemudian mendirikan negara dan menjajah, mengambil tanah umat Islam di sana. Nah, umat Islam wajib mengusirnya. Bukan Palestina wajib mengusirnya. Tadi kan Anda contohkan seperti bagaimana Indonesia. Ada penjajah yang punya kewajiban, Indonesia mengusirnya. Ya, artinya kan sekarang negara-negara di luar Palestina sebetulnya tidak ada kewajiban untuk mengusir urusan sengketa tanah itu. Oke. Siapa yang menentukan dan membentuk bahwa itu adalah negara Palestina? Itu nggak bisa lepas juga dari penjajahan. Yaitu ketika pasca Perang Dunia Pertama, ketika Utsmaniyah kalah perang, dijajah oleh Inggris dan Perancis, dan mereka menyusun kesepakatan, namanya Sykes-Picot, membagi wilayah Utsmani menjadi negara-negara kecil. Nah, di situ ada Suriah, ada Irak, ada Yordania, ada Lebanon, termasuk Palestina sebagai mandat Inggris dulu. Jadi apa yang kita sebut sebagai Palestina itu tuh negara Palestina dengan batas itu batas buatan penjajah juga sebetulnya. BOP? Jadi, kenapa? BOP? Kenapa dengan BOP? Ya, sekarang ini kan sudah diusahakan bagaimana jalan keluar untuk urusan Palestina itu. Dibuatlah Badan Perdamaian misalnya. Ya, Board of Peace. Ya, BOP ya. Dibentuk BOP nih, Board of Peace, Dewan Perdamaian.
segera setelah BOP Dewan Perdamaian ini dibentuk, setelah itu si pemimpin BOP-nya menyerang Iran, membombardir Iran. Israel tetap membunuhi anak Palestina. Jadi sebetulnya BOP ini adalah sebuah kebohongan. Makanya disitulah kenapa kita harus paham perilaku negara adidaya. Kembali ke obrolan kita di awal ya, bahwa memahami geopolitik itu adalah memahami perilaku negara adidaya. Sekarang BOP ya, Tujuannya untuk mendamaikan. iya narasinya, tapi siapa membantunya? Amerika Serikat. Seperti kita tahu. Ya, Amerika Serikat. Apa yang dilakukan Amerika selama setengah abad terakhir? Menghegemoni, menjajah, dan dia adalah sponsor utama Israel. Itu terus terang. Donald Trump terus terang, saya membantu Israel, saya kasih dia bom dan sebagainya. Jadi kita jangan terjebak dengan kamuflase di balik kata-kata yang diucapkan bahwa akan menciptakan perdamaian lah dan sebagainya. Lihat perilaku dia. Tapi di dalamnya ada Bahrain, ada Indonesia termasuk, ada negara-negara Uni Emirat Arab. Karena sudah terhegemoni tadi. Nanti artinya Anda tuduhkan yang serius ini. Ada negara-negara yang sudah terhegemoni. Oh iya, terhegemoni mereka. Sekutu maksudnya. Nah, kata sekutu ini terlalu terhormat. Terlalu terhormat. Jadi kalau dalam geopolitik Islam nih, kita kaji geopolitik Islam ya. Dalam geopolitik Islam, peta lanskap dunia ini ada 4 level negara. Yang tadi selama pembicaraan kita bahas, baru level pertama namanya negara adidaya atau negara utama atau istilahnya daulatul ula. Nah, ada level kedua tuh, namanya daulah falakiyah, negara satelit. Ada level bawahnya lagi, namanya daulah tabi'ah, negara pengekor atau pengikut. Dan ada, kalau ini bukan di bawah sih, ini agak ke samping, yaitu daulah mustaqilah, negara yang independen, gitu. Nah, apa bedanya nih? Nah, kalau negara satelit ya, atau daulah falakiyah. Daulah falakiyah itu negara yang dia sebetulnya punya pengaruh signifikan, ya, punya sedikit independensi, tapi dia perlu menyesuaikan diri dengan kepentingan negara adidaya, maka disebut satelit, dia berputar di situ. Kalau negara tabi'ah, negara pengikut ini betul-betul dikendalikan, ya, diatur oleh negara adidaya, semau negara adidaya. Dan negara pengikut ini, ya, dia cari aman, dia ikut kepentingan negara adidaya, gitu. Kemudian kalau negara independen, negara yang mustaqilah, itu adalah negara yang kurang lebih dia tidak terlalu harus berputar di sekitar negara adidaya. Nah, tadi kalau ditanya apakah sekutu, ya, kalau sekutu dia itu bisa dikatakan relatif setara atau dia punya pengaruh yang signifikan sehingga si negara adidaya perlu menjadikan mereka sekutu. Misalnya negara-negara Eropa, ya, kebanyakan negara-negara Eropa itu antara daulah falakiyah satelit atau mustaqilah independen. Tapi mereka kuat. Cuman tidak sekuat negara pertama dong. Nah, maka mereka dijadikan sekutu oleh Amerika dalam banyak kepentingan nih. Israel sekutu Amerika dalam banyak kepentingan. Nah, kalau yang dimaksud di BOP itu, ya, itu bukan negara sekutu karena mereka nggak punya pengaruh signifikan. Pembebek maksud Anda? Betul. Maka disebut negara tabi'ah. Namanya daulah tabi'ah. Negara pengikut. Jadi Anda katakan bahwa Uni Emirat Arab adalah pembebek Amerika? Iyalah. Ini tuduhannya serius ini? Oh iya, saya menuduh dengan serius dan dengan sadar. Oke. Buktinya, ikut BOP. Itu sudah jadi bukti bahwa mereka termasuk itu, negeri ini? Indonesia pembebek Amerika? Betul. Itu yang terjadi. Dalam kasus Timur Tengah, itu yang terjadi. Tapi menurut saya, dalam pandangan geopolitik, keputusan untuk ikut board office, artinya kan bisa jadi bagus untuk mengukuhkan posisi kita dengan negara-negara adikuasa sebagai negara yang mengatur strategi geopolitiknya gitu. Ya, bagus dari sisi apa gitu. Disinilah kita itu menjadi bias moral. Bagus kalau kepentingan nasional kita itu terjaga, gitu kan? Lantas bagaimana dengan nasib Gaza, gitu? Bagus nggak buat nasib Gaza? Dan jelas bahwa board office ini dibentuk oleh Amerika untuk menyukseskan visi Amerika untuk Gaza kan? Gaza itu setelah dibombardir habis nih,
nanti akan dijadikan sebuah wilayah komersial yang itu sudah tertuang dalam berapa 20 atau 21 visi Trump untuk Gaza. BOP ini nggak terpisah dari itu. Ya, artinya kan Donald Trump nih sudah punya rencana untuk Gaza, kemudian mengajak, ya kan, berbagai negara untuk gabung dalam sebuah grup tadi, board tadi, yang ditujukan untuk menyelesaikan visinya dia itu, gitu. Beberapa negara yang tadi Falakiyah tadi yang selama ini sekutu itu juga kan diajak juga, gitu kan. Cuma mereka tidak banyak yang ikut. Tapi negara-negara tabiah ini, negara-negara pengikut ini dengan cepat masuk ke dalam Board of Peace. Karena memang selama ini tabiah, gitu. Yang mengejutkan memang Indonesia yang selama ini mungkin tidak terlalu tabiah ya, tapi sekarang menjadi tabiah, menjadi pengikut yang clear gitu karena masuk ke dalam Board of Peace. Nah, mungkin kalau kasus Iran ini bisa disebut dengan negara Falakiyah. Nah, jadi kalau kasusnya apa nih negara Falakiyah? Contohnya di dunia Islam, contohnya Iran. Iran bukan negara mustaqilah, ya, bukan negara independen pure, tapi dia negara satelit Amerika Serikat. Artinya dia punya pengaruh yang lebih besar daripada negara tabiah tadi. Nah, hanya saja pengaruh ini kan naik turun gitu kan, dan karena dia punya pengaruh agak sulit dikendalikan oleh Amerika Serikat. Dengan serangan yang terjadi dalam beberapa hari kebelakang ini oleh Amerika Serikat, ini kan hendak mengkonvert ya Iran ini dari negara Falakiyah nih, negara satelit, menjadi negara tabiah, menjadi negara pengikut atau pengekor sebagaimana yang sudah terjadi pada negara-negara lainnya tadi yang di Board of Peace itu. Tapi gitu. Iran punya hubungan romantis juga pasca perjanjian Sykes-Picot dan sebelum 1979 ya, yang kemudian berganti rezim. Yeah. Artinya kan Iran dahulu juga punya hubungan yang bagus dengan Amerika. Karena Iran di zaman itu ya, misalnya di zaman Reza Pahlavi itu kan, itu bisa disebut sebagai negara tabiah sesungguhnya itu, negara pengikut Amerika Serikat, gitu. Nah, setelah 79 terjadi revolusi Iran kan, revolusi Islam Iran. Disitulah ya momentum di mana Iran itu geser posisi dari negara tabiah tadi, negara pengikut, menjadi daulah Falakiyah, negara satelit, karena dia sedikit banyak dengan revolusi itu, dengan ideologi yang dibawa oleh revolusi itu menguatkan posisinya lah, menjadi punya pengaruh. Sehingga memang Iran itu di Timur Tengah memang dia memainkan pengaruh yang cukup penting, ya, cukup penting di kawasan itu. Nah itu bedanya antara sebelum 79 dengan setelah 79. Ya, artinya Iran kan negara Islam, bukan? Tergantung definisi negara Islamnya. Ya, Anda jelaskan. Negara Islam itu di dalam Hasanah Syariat Islam adalah negara yang dipimpin oleh seorang khalifah, yang mana khalifah ini menerapkan syariat Islam berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Anda katakan berarti Iran sekarang bukan negara Islam. Lantas apa yang diinginkan oleh Iran sekarang ini? Kepentingan nasional. Hanya saja nih bedanya apa gitu kan? Dengan tadi kita bahas revolusi Islam yang disebut revolusi Islam itu, hanya saja dia kepentingan nasionalnya memiliki background nih, memiliki latar belakang, latar panggung, yaitu ideologi Islam Syiah yang dia usung, gitu. Sebetulnya tidak bisa kita bilang dia negara Islam, gitu. Dia negara bangsa, sistemnya republik. Nah, cuman kemudian yang bangkit itu kan ideologi Islam Syiah, sehingga dia dalam mempengaruhi kawasan Timur Tengah memang strategi. Nah, ini kita bisa strategi ya. Strategi Iran ini adalah memanfaatkan jejaring kelompok-kelompok Syiah yang ada di Timur Tengah. Sesungguhnya yang menjadi kepentingannya bukan kesyiahan itu sendiri, tapi kepentingan nasionalnya. Jadi dalam politik hari ini ya, yang diatur oleh ideologi kapitalisme sekuler dan nasionalis, kita mesti memahami bahwa negara-negara ini walaupun ada background Syiah lah, background Sunni, apapun itu, tetap yang menjadi kepentingan utama adalah kepentingan nasionalnya, bukan kepentingan Islam, bukan kepentingan agama, tapi kepentingan nasionalnya. Bahwa Islam itu jadi latar belakang atau dimanfaatkan ya sentimen keislaman itu, ya bisa terjadi itu.
bisa terjadi, apalagi kalau masyarakatnya mayoritas itu agama Islam atau agama Islam dengan sekte tertentu, bisa dimanfaatkan. Tapi tentu yang menjadi kepentingan adalah pengaruh nasional dirinya sendiri, dan itu terjadi pada Iran. Tapi Gitu. Iran sekarang sangat dekat sekali dengan Cina dan Rusia. Artinya kan dia blok yang berseberangan dengan Amerika. Kemarin terjadi juga persekusi terhadap Venezuela. Ya, Artinya satu blok dengan Iran. ya. Kita seringkali terlalu mengglorifikasi istilah blok ini ya, seolah-olah seperti zaman perang dingin gitu. Ada blok barat, ada blok timur. Gitu Saya kan? rasa demikian, karena kan orang juga, para ahli juga menyatakan akan terjadi perang dunia ketiga. Artinya kan acuannya adalah blok-blok yang sebelumnya. Ya, seperti dulu blok barat, blok timur kan, blok kapitalis, blok komunis. Saya kira tidak seperti itu sesungguhnya terjadi, ya. Karena kalau dulu nih blok barat, blok timur itu blok dalam definisi, dalam term ideologi, politik, ekonomi dan seterusnya. Itu. Sama maksudnya. Iya, satu blok itu berarti homogen dalam hal itu. Blok barat homogen dia sebagai blok kapitalis. Blok timur homogen sebagai blok komunis. Nah, blok-blok yang ada sekarang disebut blok itu tidak sama dengan itu. Karena sekarang lebih kepada blok kepentingan aja. Misalnya kepentingan ekonomi. Kita kenal misalkan BRICS. Oke. Ya. BRICS itu kan awalnya hanya beberapa negara saja. Ada Brazil, Rusia, Cina, ya kan, India, Afrika Selatan. Kemudian nyusul bergabung beberapa negara lainnya termasuk Indonesia juga belakangan masuk ke BRICS. Apakah BRICS ini bisa kita anggap sebagai blok timur seperti dulu ya misalnya? Sebagai sebuah blok ideologi gitu. Saya rasa enggak. Itu blok ekonomi aja. Itu mereka berkumpul di situ dalam kepentingan ekonomi. Bahwa kepentingan ekonomi ini kemudian berpengaruh kepada ekonomi global, misalkan kemudian juga menjadi mengganggu kepentingan ekonomi barat, ya bisa terjadi. Tapi itu bukan blok ideologi, apalagi politik militer sebagaimana di zaman Perang Dingin. Jadi kalau misalnya kita, apakah Iran satu blok dengan Cina dan Rusia? Kita nggak bisa bilang seperti dulu Uni Soviet satu blok dengan negara-negara komunis. Tidak gitu. Itu blok-blok kepentingan saja. Ya, patron politik kita kan mempengaruhi terhadap geopolitik kita. Artinya kan kita tahu bagaimana Indonesia sebelumnya berpatron kepada Cina, kemudian pasca pergantian rezim sekarang sudah terang-terangan bahwa kita, yang bahasa Anda tadi, adalah pembebek Amerika secara terang-terangan, dan itu kan sangat berpengaruh terhadap dinamika geopolitiknya. Dan itu buat kepentingan kemajuan suatu bangsa juga, negara terutama Indonesia. Jadi apa yang Anda tanyakan ini? Ya, yang tadi Anda sampaikan bahwa bicara blok-blok tadi, Ya, kepentingan, ya menurut saya bagus. Karena Bagus, kenapa? untuk kepentingan kemajuan geopolitik negaranya. iya. Nah, Artinya kan blok itu kan nggak perlu ada bahasa baku yang Anda katakan tadi, harus satu ideologi dan lain sebagainya. ya, jadi ya ini kalimat bagus ini. Nah, ini yang bias moral gitu. Jadi kembali ke masalah BOP tadi misalnya, itu bagus untuk kepentingan nasional kita. Itu pun debatable juga, tapi oke lah kita anggap bagus. Bagus untuk kepentingan nasional kita, tapi bagaimana dengan kepentingan Gaza, umat Islam di Gaza? Bagaimana dengan itu? Jadi mendefinisikan bagus juga itu bergantung pada cara pandang kita terhadap umat Islam ini, terhadap dunia ini. Kalau kita memandang bahwa kepentingan yang paling tinggi adalah kepentingan bangsa, kepentingan nasional, maka yang penting adalah bangsa kita. Tapi kalau kita pandang bahwa umat Islam ini satu kesatuan, gitu kan? Palestina, Suriah, Mesir, Indonesia sama-sama umat Islam. Maka kita akan memandang yang harusnya bagus adalah bagus untuk umat Islam. Bukan hanya untuk satu bangsa, yang lain dirugikan. Nah, sekarang BOP ini kan jelas untuk penjajahan Gaza kan, Palestina. Jadi ketika misalkan Indonesia masuk di situ, bagus untuk Indonesia, tapi melegitimasi penjajahan. Nah, jadi bagusnya tuh buat siapa dan untuk siapa? Disinilah bias moralnya, kata bagus itu, kata kemajuan itu pun debatable karena ternyata setelah gabung di BOP dan mengharap dapat perlakuan istimewa dari negara adidaya, toh ternyata yang terjadi malah Indonesia banyak mengalami kerugian setelah itu kan, karena ada perjanjian dagang itu yang kemudian Amerika itu boleh
di dalam perjanjian itu ada klausul Amerika bisa mengakses banyak hal di Indonesia, sumber daya alam sebagainya, ya kan? Kemudian juga barang-barang yang belum tentu halalnya bisa masuk ke Indonesia. Jadi sebetulnya juga ya Indonesia gigit jari juga yang berharap gabung BOP ini mendapatkan perlakuan istimewa dari negara adidaya, ternyata sebaliknya juga. Terbukti bahwa ini adalah hegemoni juga pada akhirnya. Hegemoni yang menguntungkan siapa? Negara adidaya. Bukan kemudian perspektifnya bukan fair play gitu ya, bukan keadilan, tapi hegemoni. Ini kan yang terjadi. Baik Ustadz, jadi ketika kita bicara tentang geopolitik ya, artinya ini syarat dengan konflik, dan tadi sebetulnya patron klien negeri ini siapa? Rasanya kalau yang Anda sampaikan dengan model Islam gitu ya, sangat tidak mungkin itu bisa diterapkan dalam kondisi saat ini. Faktanya kita lihat bahwa selalu ada negara dikuasa dan segala lini sudah dikuasai, dan posisi negeri ini khususnya saya rasa sudah tepat karena mengambil posisi yang aman, berada di pihak penguasa. Nah, mungkin itu keputusan yang paling baik. Makanya kan kita lihat bagaimana didukung juga kan oleh beberapa ormas dan juga MUI keputusannya itu terkait dengan BOP yang tadi Anda sampaikan. Jadi menurut saya bagaimana terus bisa menyelesaikan konflik yang ada sekarang ini? Dengan kondisi kita pasti mau tidak mau akan dikuasai oleh negara adidaya. Ya, kalimat tidak mungkin itu ya, kalimat mustahil itu selalu keluar dari perspektif mazhab yang disebut realisme, gitu. Jadi mazhab realisme itu mazhab yang mengukur segala sesuatunya itu berdasarkan fakta yang ada. Jadi fakta ini nggak bisa diubah. Kitalah yang mengubah diri agar sesuai dengan fakta. Itu namanya mazhab realisme. Sehingga pemerintahan kita ini berjalan sesuai dengan apa yang disebut dengan mazhab survival dalam politik luar negerinya, survival gitu. Nah, itu menyebabkan akhirnya ya sudah, yang penting cari aman, kan itu kan. Jadi tergantung kita mengambil sudut pandang mana nih. Ya, sebab tadi sebagaimana saya katakan di awal bahwa fakta itu adalah hal yang dibentuk sehingga fakta bisa berganti. Apa yang kita sebut tidak mungkin itu karena kita tidak berani mengubah faktor pembentuknya, yaitu apa? Pikiran dan tindakan. Gitu. Pikiran tindakannya membentuk fakta. Jadi kalau kita bilang tidak mungkin, itu karena kita tidak berani mengubah pikiran dan tindakan kita. Jadi bukannya tidak mungkin, tapi karena kita tidak berani aja, atau tidak mau mengubah pikiran dan tindakan, gitu. Sehingga faktanya tetap yang sekarang. Kalau kita mengubah pikiran tindakan kita, faktanya akan berbeda. Oh, banyak sekali contohnya, ya, banyak sekali contohnya. Tadi misalkan Uni Eropa yang sebelumnya nggak mungkin, masa negara-negara berdaulat di Eropa mau bergabung dalam satu parlemen, sesuatu yang nggak masuk akal awalnya. Satu mata uang, satu parlemen. Tapi karena ada pikiran dan ada tindakan, jadi itu, gitu. Dan banyak kasus di dunia ya, di berbagai kasus lah, berbagai peristiwa negara. Jadi ini masalah mau atau tidak mau, atau berani atau tidak berani. Nah, dalam perspektif Islam, kemauan dan keberanian itu dilahirkan dan dibentuk oleh aspek yang lebih dalam lagi dari pikiran, yaitu apa? Yaitu akidah atau mabda atau ideologi, sesuatu yang lebih abstrak lagi tapi berjangkar kepada keyakinan yang pasti. Kepada apa? Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, gitu. Jadi apa coba yang membuat bangsa Arab itu kemudian menjadi bangsa yang memimpin dunia, padahal sebelumnya hanyalah kabilah-kabilah saja yang kalau berdasarkan fakta saat itu nggak mungkin bangsa penggembala kambing, bangsa pedagang seperti ini bisa menjadi peradaban besar. Tidak mungkin menurut fakta itu. Tapi karena ada pikiran yang diubah dan tindakannya diubah, jadilah bangsa Arab itu sebagai pemimpin karena menerima Islam, kan gitu kan. Nah, ini juga sama sekarang dalam kasus sekarang. Kalau di perspektif mazhab realisme, ya memang nggak bisa diubah. Karena realisme itu meniadakan keberanian untuk berpikir yang berbeda tadi, gitu. Nah,
Tapi kalau kita mengacu kepada bahwa tuntutan akidah kita ini, gitu kan, tuntutan keimanan kita ini adalah pikiran yang berbeda dengan pikiran sekarang, sehingga tindakan yang berbeda, maka kita akan punya keberanian untuk mengubah pikiran itu, gitu. Berarti Anda sampaikan kita ada chance, ada kesempatan untuk kemudian Islam menggantikan negara adikuasa begitu. Oh iya. Tapi jadi, negara Islamnya tidak ada, Ustaz. Iya, karena kita belum, umat Islam ini belum merata kesadaran untuk memiliki pikiran yang berbeda dengan yang ada sekarang. Jadi misalkan umat Islam bersatu, Islam nggak mungkin bersatu, itu pikiran kita. Tapi kalau kita kembali pada akidah, bukan hanya mungkin, tapi akidah menyuruh kita bersatu, gitu. Fakta sekarang umat Islam tidak bersatu karena dengan berbagai negara bangsa kan, sekat-sekat negara bangsa yang dihegemoni oleh negara adidaya. Itulah faktanya. Sehingga kalau kita ngukur fakta, gimana bisa bersatu ya antara Indonesia dengan Malaysia, Pakistan dengan Mesir, bagaimana mungkin bisa bersatu? Kalimat bagaimana mungkin karena kita berpijak pada fakta. Itu kita sudah terjebak, terkooptasi dengan mazhab realisme. Tapi kalau kita mengacu pada akidah, bukan sekedar mungkin, tapi akidah itu menuntut kita untuk bersatu. Karena dalam Al-Quran kan dinyatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Bersaudara itu apa? Diwujudkan, diimplementasikan secara faktual oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yaitu bersatu dalam satu jamaah, dalam satu umat, dalam satu negara, dalam satu kepemimpinan. Jadi kalau disebut tidak mungkin, toh faktanya pernah diterapkan bahkan 13 abad, gitu ya. Jadi kalau kita bicara nggak mungkin, ternyata mungkin pernah diterapkan. Nah, jadi secara historis terbukti, secara normatif pun diharuskan kita bersatu, gitu kan? Nah, jadi artinya ini memang pilihan kita mau menjadikan akidah ini sebagai landasan pikiran tindakan kita atau tidak, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Baik. Itu. Baik, Ustaz, terakhir sebagai penggiat kajian geopolitik, statement Anda tentang konflik yang baru-baru terjadi ini, tentang Amerika-Iran. Ya. Apakah Anda ada di posisi Iran atau mungkin ada statement yang lain? Apakah saya di posisi Iran atau penentang Iran gitu ya? Ya. Apa yang terjadi ini ya, sesungguhnya sebagai bukti bahwa ketika kita itu bersikap sebagai satelit atau pengikut kepada negara adidaya kapitalis yang notabene sekarang Amerika, sebetulnya tidak ada posisi aman. Posisi amannya hanya ilusi, gitu. Iran ketika berposisi sebagai negara satelit dulu ya sebelum ada konflik ini, ya, berposisi sebagai negara satelit dengan membiarkan Amerika menyerang Afghanistan dulu, menyerang Irak, juga berbagi kekuasaan di Irak ya, antara Amerika dengan Iran. Itu karena Iran punya pengaruh dan Amerika deal-dealan dengan Iran sebagai negara satelit. Dianggapnya aman. Kenyataannya tidak. Kenyataannya Amerika terus mendesak agar Iran membatasi uranium, gitu. Ketika itu tidak tercapai, maka solusi senjata. Akhirnya Iran dibom juga, diserang juga, gitu. Nah, ini pelajaran bahwa nggak ada yang aman ketika kita ini menganggap diri kita aman karena berposisi sebagai satelit, berposisi untuk mengambil posisi aman dengan negara adidaya kapitalis ini. Nah, sekarang mungkin negara-negara yang berposisi sebagai tabi'ah, ya, dengan bergabung di Board of Peace, dengan mau normalisasi dengan Israel, mungkin dia menganggap dirinya aman daripada berposisi sebagai Iran yang hanya akan diserang oleh Amerika. Mungkin dirinya aman, tapi sebetulnya itu hanyalah keamanan yang semu, gitu. Karena pada gilirannya mereka juga akan dilibas juga, entah dengan cara halus maupun cara kasar, gitu kan, tergantung sikapnya kan. Dengan cara halus perlahan-lahan digerogoti dengan penjajahan, dengan berbagai regulasi, dengan berbagai kesepakatan yang intinya menjarah kekayaan alam, menjarah kekayaan negeri, gitu. Jadi nggak ada yang aman ketika kita ini menjadikan tadi yang saya sebut sebagai darul kafir harbi tadi, negara kafir harbi tadi, sebagai tanda kutip pemimpin kita. Nggak ada yang aman. Pasti kita akan terjajah, terhegemoni, dan terkooptasi, gitu. Nah, ini pelajaran. Karena itu ngapain lagi kita percaya kepada tanda kutip kebaikan negara-negara adidaya? Kenapa kita menggantungkan nasib kita pada mereka, gitu ya? Kenapa kita tidak
berdiri di atas kaki kita sendiri. Umat Islam ini 2 miliar, jumlahnya 2 miliar, memiliki wilayah yang sangat luas terbentang dari Maroko sampai Merauke, dengan tentara yang kalau digabungkan bisa ratusan ribu personil, bahkan jutaan, dengan berbagai kekayaan alam di dalamnya. Ada minyak, ada emas dan sebagainya, dengan berbagai sumber daya manusia yang mumpuni, dengan berbagai misalnya peralatan-peralatan tempur yang hebat. Umat Islam kalau bersatu tidak lagi memerlukan bantuan ataupun kepemimpinan tanda kutip kebaikan dari negara adidaya seperti Amerika. Umat Islam bisa membentuk adidaya sendiri. Itu yang seharusnya kita lakukan. Ya, umat Islam bukan tidak bisa, hanya tidak berani untuk berpikir dan bertindak menuju ke arah situ. Kenapa tidak berani? Ini perkara penguatan akidah dan penguatan kesadaran, dan itu menjadi PR kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum Ada warahmatullahi lagi yang mau disampaikan? wabarakatuh. Cukup. Terima kasih Ustadz Sama-sama. Reza Ageng.